balik lagi di channel aku Dimas Krisena. Video kali ini aku mau wawancara sama ibu tante direktur pertama Peruri yang waktu itu aku udah syuting, tapi kan nggak wawancara. Waktu itu di situ, iya, lagi ke minum kopi-kopi sama di M-Log, ya. Sekarang aku mau wawancara ke kantornya, gede banget. Awas jatuh, tuh, tuh. Takut jatuh. Ini nih diresmikan pada hari keuangan tanggal 30 Oktober 1900 gak tahu oleh Menteri Keuangan RI Prof. Dr. Ali Wardana. Come on guys, yuk 1, 2, 3, bye. Mana dek? Iya. Aku mau ketemu ibu Dirut. Oh, sudah ada janji sebelumnya? Udah. Sudah. Udah. Oh. Silakan. Makasih ibu tante udah terima Dimas. Aduh ibu tante seneng didatengin Dimas, kok jadi ibu tante. Dimas makin gede makin hebat. Akhirnya datang ya. Langsung aja pertanyaannya. Oke. Ibu tante kan direktur utama Peruri. Percetakannya uang Republik Indonesia, tapi kok tulisannya di depannya ada Perum. Itu apa? Oh, Perum. Perum itu singkatan dari perusahaan umum, ya. Itu artinya perusahaan yang dimiliki 100% oleh negara. Nah, dia biasanya punya misi khusus yang namanya perusahaan kan, badan usaha milik negara, tapi juga nggak cuma ngejar profit, tapi ada tujuan yang strategis gitu. Kalau Perum seperti itu. Bedanya apa sih? Kalau Dimas pernah dengar PT nggak? Enggak. Nah, itu bedanya nanti kalau Dimas belajar gitu. Jadi kan yang namanya perusahaan itu beda-beda. Biasanya namanya PT. Kalau PT itu perseroan terbatas. Nah, bedanya yang punya. Kalau Perum 100% yang punya negara. Kalau PT bisa macam-macam, bisa punya negara sebagian, bisa punyanya bukan negara, bisa punyanya Indonesia, bisa punyanya orang asing gitu. Nah, tapi kalau Perum 100% dimiliki oleh negara. Dan misinya apa? Nah, harus ada yang strategis gitu. Jadi dia ngejar untung, tapi juga harus memberikan pelayanan publik atau melakukan sesuatu yang memang penting buat negara itu dan unik gitu ya. Jadi kalau Peruri unik nggak mencetak uang? Indonesia uangnya ada banyak nggak? Iya. Maksudnya mata uangnya kan cuma rupiah kan. Jadi nggak ada pabrik lain yang bikin. Jadi kan unik kan. Jadi unik gitu. Makanya harus dimiliki negara dan memang dia punya
kegiatan usaha yang memang penting buat negara gitu. Terus Dimas ngerti dong ya berarti kenapa Perum? Makanya Perum, Peruri. Jadi Perum apa nih? Karena nggak cuma Peruri yang Perum, ada juga beberapa yang lain. Nah, tapi kalau yang ini Perum percetakan uang Republik Indonesia gitu. Sip. Sip. Jadi punya negara ya. Nah terus yang memilih ibu tante jadi direktur utama siapa? Jadi kalau badan usaha milik negara artinya yang memiliki itu kan negara Indonesia. Bendaharanya negara Indonesia itu Menteri Keuangan. Nah, badan usahanya itu dikelola dan dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. Jadi yang menunjuk pimpinan di BUMN banyak nih. Ada tadinya ada 140-an, sekarang udah digabung-gabung gitu kan, jadi lebih sedikit. Nah, namanya Menteri BUMN, dia yang menunjuk ini siapa ya yang di Peruri, siapa ya yang di BUMN lain gitu. Peruri itu membuat apa saja sih? Dimas taunya apa? Uang aja udah harus. Iya bener, yang paling dikenal namanya aja Peruri ya, percetakan uang. Padahal tuh nggak bikin uang aja. Jadi sebetulnya Peruri itu mencetak, kalau mencetaknya nih ya, mencetak yang perlu yang perlu tingkat keamanannya tuh tinggi, harus yang nyetaknya nggak bisa yang nyetak biasa-biasa, nyetak buku aja gitu, tapi yang punya nilai uang atau nilai yang berharga gitu. Kalau uang cetakan yang berharga nggak, kan bisa dipakai bayar ya. Iya. Dia bisa Dimas bisa tuker bisa buat beli macam-macam. Jadi berharga nggak cetakannya? Kalau pakai buku, kertas buku kan nggak bisa ya. Iya. Nah, Peruri itu mencetak yang punya nilai-nilai berharga seperti itu. Nah, yang paling berharga memang uang. Tapi banyak loh yang lain yang juga ada bernilai gitu loh. Kalau kita dulu misalnya, Dimas pernah tahu perangko nggak? Enggak. Oh, soalnya anak sekarang nggak tahu perangko. Terus kita juga yang berharga, yang juga penting buat kita itu, Dimas pernah pergi-pergi pakai paspor nggak? Iya. Jadi paspor itu harus dibikin dengan hati-hati dan punya nilai security atau aman, karena kalau dipalsukan itu bahaya, nanti yang pergi bukan Dimas gitu loh, kan serem kan. Nah, paspor Peruri bikin. Kemudian kalau ada misalnya apalagi nih yang bernilai, kayak misalnya kita kadang-kadang kalau kita bikin surat itu terus kita pakai meterai, pernah tau nggak, terus ditempel gitu. Nah, perjanjian itu harus ada meterainya gitu. Nah, itu juga memiliki nilai kan gitu. Itu juga dibikin Peruri. Terus kalau di rokok itu ada bukti bahwa dia udah bayar pajak ke negara, pita cukai, itu juga dibikin Peruri. Terus ijazah penting nggak buat Dimas? Penting. Nah, itu ijazahnya universitas juga dibikin sama Peruri, Dimas nggak tahu ya? Itu ijazah hampir seluruh universitas di Indonesia juga dibikin di Peruri. Jadi banyak banget yang dibikin. Pokoknya kalau jadi Peruri itu sebetulnya istilahnya itu untuk dokumen yang bernilai perlu dilindungi dengan nilai sekuritas atau nilai keamanan yang tinggi, yang harus aman, yang tidak boleh gampang dipalsukan, nyetaknya di Peruri. Tapi kan kalau yang lain-lain mungkin kalau dipalsukan kita nggak sedih-sedih banget ya, nggak nangis, nggak bikin kita, nah itu mungkin memang nggak dibikin di Peruri. Tapi kalau yang Dimas, kalau dipalsuin ijazahnya atau ijazahnya hilang, sedih kan? Tapi udah dapet punya ijazah belum?
Yes. Iya. TK. TK. Nanti kan ijazahnya banyak nanti ya, kan sekolah terus kalau kita kan suka kan kita kalau kehilangan paspor kan kita juga panik ya gitu. Nah biasanya yang seperti itu memang dicetak ke peruri. Mungkin kalau kita kehilangan buku kita nggak sedih-sedih banget kalau buku tulisnya kehilangan ya kan gitu loh. Nah, tapi kalau yang kira-kira aduh ini sedih nih kalau kehilangan gimana, nah itu cetaknya sama di tempatnya ibu tante ya. Itu kebayang ya, jadi nggak cuman uang aja. Jadi kalau di Peruri nanti kapan-kapan datang ke pabriknya, ada yang namanya tempat percetakan uang dan ada tempat percetakan bukan uang tapi juga penting-penting. Rumah lihat waktu kayak gini nih cetaknya. Kayak gitu. Oh iya, Dimas mau tahu ya prosesnya gimana? Iya. Oh, jadi kalau prosesnya nggak pertama yang lama itu sebetulnya sebelum nyetaknya Dimas, karena kebayang nggak kalau uang itu pertama itu gambarnya tuh lama, rumit gambarnya. Kebayang kan kalau uang kan Dimas pernah kalau lihat itu harus dibikin, terus dites warnanya segala, terus abis itu di persiapannya untuk nyetak itu, kalau untuk nyetak tuh ada yang namanya plat gitu. Nah itu juga harus dibikin dulu, jadi ini semua sebelum nyetak. Jadi sebelum nyetak itu lama banget. Jadi ada gambar ininya itu ya. Jadi ahli-ahli pelukisnya kan kalau kita sampai titik-titik. Iya kan kalau Dimas lihat itu ada kayak garis-garisnya tuh sampai detil. Iya, tuh lama bikinnya. Kan ada macam-macam tuh, ada terus gambar. bikin semuanya. Dimas pinter. Jadi kalau udah itu kemudian ditaruh di apa istilahnya dibikin platnya. Jadi platnya itu nanti kalau Dimas lihat ke pabrik gitu, nanti platnya itu yang dipakai kemudian buat nyetak terus sampai nanti akhirnya lama-lama aus. Kalau udah berapa lama ganti plat lagi gitu. Tapi bikinnya sekali, bukannya setiap itu kan nggak ditulis. Namanya juga nyetak kan nggak gambar semuanya digambar ya kan, dicetak. Tapi dicetak harus bikin platnya. Nah tapi kalau udah masuk ke percetakannya, prosesnya pertama dia kayak cetak biasa, cetak buku juga istilahnya cetaknya rata, jadi warna-warni atau segala macam. Kayak kalau Dimas lihat buku atau apa kan licin ya dipegangnya. Nah itu namanya proses pertama cetak rata. Habis itu masuk ke yang kedua, dicetak pakai mesin yang khusus cuma pencetak uang yang punya. Nah mesin ini bikin kalau Dimas pegang itu cetak dalam itu kalau dipegang itu uang itu nggak rata tuh, ada gerenjel-gerenjelnya gitu loh. Nah itu yang membedakan uang sama cetakan biasa gitu loh. Nah yang jadi tadinya gerenjel-gerenjel ya, gini jadi beda. Jadi Dimas tuh walaupun lagi merem, Dimas pegang, apalagi tuh ibu tuh pasti udah langsung tahu tuh, wah, ini uang berapa. Ibu tuh udah tahu tuh, diem itu. Coba dikasih buku dia tahu tuh nggak uang. Begitu suruh pegang, nah makanya itu juga udah salah satu yang membuat susah jadinya bikin uang palsu. Karena kan kalau kita nyetak kan pakai fotokopi kali ya, atau yang berwarna kan kecetak tuh ya nggak. Kita ngeprint pakai fotokopi berwarna kan juga kecetak kan, tapi kan nggak kayak uang. Coba kasih ibu tahu tuh nggak uang tuh. Tapi kan kalau bikin gerenjel tuh, nah itu mesinnya khusus namanya. Nah itu jadi cetak kedua tuh, cetak rata yang warna-warni segala macam biasa. Abis itu bikin dia pakai tekanan itu sehingga ada kayak permukaannya gitu nggak rata. Nah abis itu kalau Dimas tahu tuh di uang ada nomornya gitu loh. Ini nggak bawa uang ya. Jadi ada nomornya gitu loh. Itu namanya dikasih nomor gitu. Karena setiap uang itu harus beda nomornya, nggak boleh ada yang sama untuk nunjukin bahwa Dimas itu asli gitu. Nah ini berapa nih?
100.000. Coba kalau Dimas merem. Beda nggak sama ini? Beda. Bedanya apa? Bedanya Genjel-genjelnya kalau kan ini ada. genjel-genjel. Dia genjel-genjel, Kalau kalau ini kan ini- nggak halus. Nah, pertama-tama dicetak kayak gini dulu nih, berwarna. Kayak gini nih, kayak gini. Gini. Cetaknya nih kayak Awalnya gini. kayak gini. Nih, kayak ceritanya kayak gini, tapi nggak ada rasa genjel-genjelnya gitu loh. Tapi cetaknya udah seperti ini. Terus Gambarnya udah seperti ini. Tapi kemudian dikasih tekanan supaya dia tuh nggak rata gitu. Jadi pertama bikin dulu kayak gini gitu. Abis itu baru dibikin supaya nggak rata. Nah, abis itu lihat nih, ini kan yang ngebedain. Abis itu dia harus ada nomornya satu-satu, beda, ya kan? Karena kalau enggak nanti bisa ketahuan nih dari situ tuh apa namanya? Karena itu dicatat dari Bank Indonesia. Abis itu ada yang namanya baru tuh diperiksa, verifikasi namanya. Jadi diperiksa, jadi tuh Bank Bursa tuh banyak, bisa apa namanya ada pakai mesin, bisa juga pakai orang. Jadi orang tuh cepet gitu loh, meriksa masih lembaran gitu loh. Jadi ini uangnya ini udah dipotong-potong nih Mas. Kalau aslinya itu dari cetakan tuh keluarnya tuh lebar 100 gini udah banyak, belum dipotong-potong. Nah terus dia cepet tuh kayak kertas korak, kayak kertas kado, tau nggak kertas kado segede gitu? Iya. Dia bisa lihat nih, oh ini nggak bagus cetakannya, itu harus dikeluarin. Jadi misalnya ada titik, ada cetakan yang nggak sempurna, itu namanya hasil cetakan itu yang tidak sempurna. Kalau kita bilang HCTS. Nah itu harus dikeluarin. Jadi yang udah sampai ke Dimas ini itu harus sempurna banget gitu loh. Kayak gini. Ya jadi padahal sih kalau kita lihat ya, yang dia bilang tidak sempurna, kalau kita lihat kita nggak bisa bedain. Cuman mata yang udah terlatih itu akan tahu wah ini nggak sempurna gitu, dan itu nggak boleh karena yang harus keluar benar-benar harus yang udah sempurna. Nah kalau udah terakhir diapain? Packing, karena kan harus dikirim. Ya. Dan nanti kalau Ke bank. udah diambil pertama yang ambil ya yang mengeluarkan uang Indonesia, itu namanya bank apa? Bank Indonesia. Indonesia. Nah, baru tuh bank-bank semua yang bank-bank yang lain baru ambil ke Bank Indonesia. Gitu deh ceritanya. Gitu ceritanya. Panjang banget. Waktu Ibu Tante bilang nggak cuman uang rupiah aja, negara mana aja yang pernah buat sama peruri Dimas? Oh iya pernah ya. Jadi yang paling baru yang kita masih ngirim sampai sekarang, sejak tahun lalu kita kirim karena kita nyetak beberapa pecahan, itu negara Peru, jauh banget ya. Desainnya juga bagus. Iya. Kapan-kapan Dimas ke situ. Peru di mana coba? Itu di Amerika Selatan, jauh banget. Kalau di bola dunia itu ujung-ujungan sama kita. Jadi ke sana nggak nyampe-nyampe. Transit dulu. Wah, lama deh pokoknya. Tapi transit dulu. Iya dong. Biar istirahat. Terus kita juga pernah bikin Nepal. Negaranya, karena nggak semua negara itu punya percetakan, jadi hebat loh Indonesia. Soekarno, presiden kita itu dulu bilang kita harus punya percetakan sendiri, walaupun mungkin Belanda atau luar negeri bisa nyetak di kita atau bisa nyetakin kita enggak. Walaupun kita sederhana, kita harus cetak uang sendiri gitu. Itu hebat gitu, karena nggak semua punya. Singapura tuh nggak punya, Malaysia tuh nggak punya sendiri. Jadi dicetakin dari negara lain, dari Eropa, dari penjajahnya biasanya gitu loh. Nah kita nggak mau gitu. Hebat ya ini kita, proklamator kita. Terus kita dulu pernah juga uang logam, tapi di Argentina zaman dulu. Terus paspor Sri Lanka. Kita juga perangko Filipina, kemudian juga ya macam-macam udah kita jadi Peruri memang nggak cuman nyetak
di sini, tapi juga dipercaya untuk dari negara-negara lain. Alhamdulillah. Bangga dong ya, harus. Bangga. Itu pabriknya cetaknya di mana? Dimas mau, boleh nggak Dimas main ke sana? Boleh dong. Dimas tadi udah lihat kan? Dimas sudah pernah lewat belum? Udah hebat. Terus di tepi apa? Di tepi sungai. Dimas sudah pernah lewat. Iya, lewat. Ada tulisannya Peruri. Gede. Berapa ratus hektar di situ. 200 hektar sekarang udah sebagian udah Ada tulisan Peruri. Iya. Oh, Dimas lihat ya? Iya. Ada sana Peruri gede-gede di situ kalau berapa kalinya yang di sini. Hah? Iya. Berapa kalinya di sini? Ini di sini nih kantornya. Kantor di sini 5 hektar, di situ 200 hektar. Gede. Dah, apalagi? Lagi ya. Ibu tante ceritain karirnya sampai bisa jadi direktur Peruri. Waduh. Panjang nanti tidur loh Dimas. Enggak. Kan ini kan jam berapa ini? Tante sebelumnya di keuangan, tante tuh di bank. Terus tante kerjain juga di namanya di pasar modal, pernah jadi fund manager. Dari ngurusin uang orang, sekarang nyetak uang. Jadi tetap aja urusannya uang deh. Uang melulu. Uang melulu. Iya, padahal dulu nggak pernah lihat kalau kita di keuangan kan, wah kita kalau transaksi atau kalau kita bilang wah 1 miliar, 1 triliun, pas di Peruri baru lihat 1 triliun tuh sebanyak ini gitu. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Kayak mana 1 triliun? Kalian ada ruangan ini. Ya, gitu. Pasti banyak. Iya, amin. Amin. Berarti ibu tante kaya ya. Kalau perlu tinggal cetak terus ambil jajan deh. Ya iya, dulu sebelum di Peruri kan ngurus kan juga urusannya uang, tapi uangnya orang lain. Jadi sekarang di Peruri nyetak uang, tapi juga buat diserahin ke Bank Indonesia. Jadi tetap dua-duanya nggak uangnya tante. Nggak bisa bawa pulang, nggak bisa dicetak sendiri. Tapi tetap aja doang dapat uang. Ya kan? Sering lihat uang ya. Iya. Sekarang sering Iya. banget lihat uang. Ya kan? Tetap aja dapat uang. Nah, ibu tante katanya ada uang 75.000. Kayak apa sih? Oh iya, 75.000. Tuh. Ini bikinnya tahun lalu dalam rangka ulang tahunnya Republik Indonesia ke 75. Nah, ini beda sama uang biasa. Tuh, beda sama uang biasanya. Kenapa? Karena dicetaknya cuma dalam rangka peristiwa tertentu. Dalam hal ini merayakan 75 tahun kemerdekaan. Artinya apa? Cuma dicetak ya sekali itu. Sekali Habis itu doang. Tahun depannya ya nggak dibikin lagi. Kalau uang yang biasa yang buat bayar. Itu diterus. Ini juga buat bayar. Tapi kemudian karena dia langka, cuma dicetak sekali, jadi koleksi gitu loh. Jadi artinya orang biasanya disimpan sama orang karena nanti punya nilainya jadi naik. Ada tulisan B. Apa ini nih Bank Indonesia BI. Nah, ini kita bikinnya memang khusus karena kertasnya juga beda. Ini ya, mana tadi? Indonesia. Ini coba nih tadi yang 100 tadi. Dimas
Terasa nggak ini lebih? Ini kalau dilihat tuh ini lebih licin kan, ini ada kayak dilapisnya gitu loh. Jadi ini kan tuh lebih dilapis. Gambar belakangnya. Terus ada ini di sini nggak ada kan? Nggak ada. Nah artinya apa? Dia dilengkapi ini lebih sulit lagi. Tapi beda ininya. Ya, beda ininya. Jadi banyak banget. Terus ada ininya di sini nggak ada kan? Dia lebih Ini lebar. apa ini artinya? Ini namanya benang pengaman. Jadi banyak sekali, ini salah satu cara untuk membuat susah jadinya bikinnya. Karena kalau bikinnya gampang, nanti yang malsuin banyak, ya kan? Jadi makanya kalau uang itu macem-macem bikinnya tuh, lihat nih. Makanya ini pelukisnya, lihat nih, pelukisnya kan susah kan, dia bikinnya tuh halus banget, ini enggak? Ini dia nulis tangan loh. Ada pakai komputer juga, tapi juga apa namanya lama bikinnya. Terus ini juga macam-macam. Terus lihat nih, kalau diginiin, dia juga Dimas lihat nggak di sini ada gambarnya nih, yang ini nih, di sini nih, di sini Dimas lihat ada gambar nggak nih? Iya ada. Ada gambarnya mirip itu nggak? Ya kan? Mirip. Ya kan? Ya, kok bisa? Iya, itu juga yang bikin jadi makin susah buat dibikin. Jadi macam-macam caranya di Peruri supaya bikin cetakannya Peruri itu susah dibikin sama orang lain gitu loh. Jadi ada ini ya, kalau yang ini kalau Dimas kok lihat bisa ada di sini? Siniin tuh warnanya beda-beda. Nggak ada. Warnanya tuh beda-beda. Jadi makanya dipegangnya udah mesinnya udah beda. Diginiin ada gambarnya. Terus gambarnya susah banget bikinnya. Cuman itu nih di sininya tuh juga ada tuh, di sini tuh juga ada gambarnya. Susah banget bikinnya. Iya, terus ini ada budaya Indonesianya macam-macam. Ini kayak gunungan Jawa, ini kayak batik geringsing dari Bali. Yang ini nih batik kawung ininya. Jadi tuh menggambar, terus yang sininya ini menggambarkan anak-anak Indonesia dari yang paling barat sampai paling timur gitu, dan ini dari provinsi-provinsi yang luar, yang susah-susah juga ada. Malah yang ini kan waktu itu dibilang padahal ini Indonesia bener nggak? Padahal ini bener, ini perbatasan Kalimantan gitu. Jadi macam-macam. Ini anaknya beneran loh, beneran ada anak-anaknya, dan dia nggak tahu kalau dia bakal dipakai buat uang. Jadi kita harus serba rahasia. Kalau uang itu nggak boleh kita cerita-cerita. Dimas mau difoto nih buat ini, buat gambar uang tuh nggak boleh. Jadi misalnya kita dateng gitu, apa namanya, kemudian Dimas pakai baju daerahnya Dimas gitu. Dimas nggak tahu itu buat apa. Orang Cina. Iya, orang-orang bilang ini orang Cina nih, bukan orang Indonesia. Gambarnya juga apa namanya ini nggak ada nih pakaian ini. Ternyata kita rupanya nggak tahu kalau memang kita punya suku yang ini di Kalimantan. Jadi ini beneran gitu loh, dan memang mereka baju adatnya seperti itu. Jadi ini kita khusus untuk 75.000 kita ngangkat suku-suku atau baju-bajunya yang juga jadinya nggak umum, orang tuh belum biasa lihatnya kan. Biasanya kan kalau Dimas lihat Bali gitu kan. Nah masalahnya itu udah muncul di uang-uang yang lain. Jadi untuk yang 75.000 yang dimunculin beda-beda, dan ini anak Indonesia. Kenapa anak-anak? Untuk menunjukkan ini masa depannya bangsa gitu. Jadi ini harganya. Jadi ini sayang kan dipakai buat belanja, mana nggak dicetak lagi, mendingan disimpan nanti dijual lagi jadi mahal. Kenapa? Abis kan nggak dicetak lagi sama Peruri, cuma sekali. Jadi ini 75.000. Tema uang tuh. Dia sukaan mana nih? Lebih suka mana secara desainnya? Ini. Iya. Dimas senangnya kenapa? Karena di sini gambarnya lebih bagus. Terus kalau warnanya? Warnanya juga lebih bagus. Iya, makanya orang juga seneng. Ada jembatannya, ada MRT. Iya benar. Ada bendera merah putih di sini tuh pas kebaca semua. dinaikin. Hebat tuh. Ini peristiwa waktu proklamasi. Jadi ini proklamasi, dan ini gambarin bahwa kita sekarang udah punya MRT. Ini kita punya yang jembatan yang seperti itu gitu. Terus apa namanya ya gitu.
lebih bagus. Iya. Terus Dimas perhatiin nggak nih? Tapi nolnya lebih kecil ya. Iya. Karena Ya kita mau menonjolkan angka 75-nya. Nanti ini ada angkanya kecil. juga. Nah ini yang tadi dibilang numbering. Jadi sesudah dicetak dikasih nomor. Berapa? Kebalik. Ya. Tapi kalau di sini Ya. nggak ada. Wih. Ini juga jadinya tuh aslinya lebar nih Dimas, terus dipotong jadi segini. Panjang. Aslinya kayak kertas kado. Oh. Ini banyak gitu gede. Baru dipotong-potong. Nah, benar nggak Pak Ruri lagi cetak uang tapi nolnya dikurangi? Kok gitu? Kalau dikurangi enggak dong, kan nggak boleh. Tapi dikecilin iya. Nih kan Dina masih lihat nih, kecil kan, 75-nya aja yang gede. Tapi nggak boleh dikurangin nolnya, kecuali nanti kalau disuruhnya begitu. Ibu tante sekolahnya di mana aja? Sekolahnya di Cikini. SMP 1 di Setiabudi, di SMA 3, terus udah di Jakarta terus, baru terus pindah ke Bandung di ITB. Dimas mau masuk ITB nggak? Pengen jadi insinyur nggak? Enggak. Abis nanti jadi insinyur kayak tante juga ya, tetap aja ngerjainnya uang ya. Dari situ terus tante itu S1, terus tante sekolah juga S2-nya di beberapa sekolah gitu. Oh, begitu. Tante Dimas punya game. Apa gamenya? Tapi Tante harus jawab dalam 3 detik. Iya. Oke deh. 1, 2, 3. Kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Jangan susah-susah ya. Ya. Ibu tante pilih jadi ibu rumah tangga apa wanita karir? 1, 2, Udah jadi 3. wanita karir sekarang. Oke, tragis. Jadi pengusaha apa pejabat negara? 1, Nggak bakat 2. jadi pengusaha ya. Berarti 2 detik. Pejabat negara ya. Ini Lebih suka menulis atau membaca? 1, 2, dua-duanya 3. sekarang membaca. Yeay, tragis mulu. Kalau lagi kesel, marah-marah atau diam? Tuh. Nggak bagus ya, harusnya diomongin. Kalau marahnya sedang, Ya. itu apa tadi pilihannya? Pilih marah-marah atau diam? Kalau marahnya sedang itu marah-marah. Kalau marah banget itu diem. Kalau ibu nggak ya? Kalau ibu marah sedang, marah dikit, marah besar, marah terus ya? Iya. Oh, jadi kapan diemnya? Nggak ada ya? Nggak pakai rem. Nggak pakai rem. Oke. Iya, Jadi terus setiap hari. Tante jadi ingat sama temen tante waktu SMP gitu emang orangnya. Namanya Tante Erna. Kenal nggak? Kenal. Oh itu nggak bisa diem, ampun. Nanti diceritain deh orangnya. Memang. Oh, dia juga tahu ya? Iya. Oh, padahal itu dari SMP. Setiap hari kayak gini nih. Aduh itu orangnya belum ada ya. Itu udah dari mana tuh udah kedengeran. Bayangin Dimas masih mending. Dimas kan kenalnya taunya dari umur berapa. Bayangin kalau dari SMP dengerinnya. Kenapa? Ya dengerin tuh dari SMP kan lama. Kan berisiknya jadi lama Dimas. Gitu ya. Tapi orangnya tuh baik. Kalau
Dan kalau nggak ada, jadi nggak seru, jadi sepi. Ya, tapi Jadi- nanti giliran ketemu. Iya sih. Itu ya kalau ketemu, kalau nggak ada itu nggak ada temannya tante itu ya, nggak ada tante Erna itu, kita minggu lalu ketemu udah mau pulang nih jam 9 jam 10 udah bosen mau pulang, dateng sang tante Erna pulangnya jadi jam 1 padahal naik sepeda kan udah panas terus duduk ya gitu. Kalau nungguin nggak rugi juga sih karena ceritanya banyak terus selalu seru gitu, jadi ya temennya banyak. Oke. Pertanyaan kelima. Lebih suka olahraga bersepeda atau berenang? 1, Sepeda. 2. Tapi baru loh padahal bersepedanya. Kalau dulu sih paling suka berenang. Kalau sekarang sukanya Gitu ya. bersepeda. Oke. Habis ya? Hore. Tapi terus lagi. Makasih ada loh, Dimas. pertanyaan penutup. Oh, ada Nggak pertanyaan pakai penutup. angka, nggak pakai titik, nggak pakai apa, nggak pakai koma, nggak pakai tanda tanya, nggak pakai apa, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai. Bah. Apa? Pesan untuk anak Indonesia dari ibu tante apa? Kita harus selalu semangat. Yang penting itu kita harus suka belajar, dan di umur berapapun kita harus senang belajar. Jadi pendidikan yang akan membawa kita maju, tapi pendidikan itu nggak cuma sekolah, tapi juga dari lingkungan, juga dari mana-mana, baca buku, tapi harus cinta belajar. Yeay. Harus pinter. Anak Indonesia harus Pintar. Ah! Ah! Yeay. Oke. Terima kasih Ibu Tante. Makasih ya Dimas ya. Ya, Dimas juga terima kasih ya. Ke rumah, udah main ke kantor, udah dengerin cerita tentang Peruri. Mudah-mudahan nanti Dimas jadi kalau ditanya sama orang tahu, Peruri bikin uangnya gimana. Gak cuma bikin uang aja. Dimas juga terima nggak cuma kasih di ya. Indonesia aja. Sama-sama Dimas. Penjamin keaslian yang terpercaya. Jadi kita menjamin supaya barang-barang cetakan itu benar-benar asli. Nah, Tante sekarang juga nggak cuma yang cetak, yang nggak cetak, yang digital juga dijamin keasliannya sama Tante. Nah, Mama Peruri, bukan Mama Tante sih, Mama Peruri. Jadi nanti chapter berikutnya. Dan apa ya? Peruri Yang itu nggak tekan. cuma nyetak. Tuh, nanti Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada itu. Oke. Oke. Yuk, ya. Makasih ya Dimas ya. Ini kenang-kenangan. Terima kasih juga Tante. Ibu Tante ya. Ya. Oke guys, sekian dari tadi wawancaranya sama Ibu Tante Dwina, Direktur Pertama Peruri. Yeay. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share.